Yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arsy, bertempat di arsy berdasarkan istiwa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arsy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Nah, ini problem lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Sebenarnya dua orang dai ini memang terkenal, tapi sudah kita ketahui bersama bahwasanya terkenalnya mereka itu bukan terkenal di atas sunnah, namun terkenal di atas kebatilan. Walaupun mereka mengatasnamakan aswaja ahlus sunnah wal jamaah, padahal yang mereka telusuri, yang mereka amalkan ritualnya adalah aswaja asli warisan Jawa, tahlilan, kemudian maulidan, atau yang semisalnya, Allahul musta'an. Intinya mereka sangat tidak layak kalau mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena mereka ahlu bid'ah wad dalal. Nah, barakallahu fikum, termasuk orang-orang yang apa? Yang bermudah-mudahan di dalam syariat ini. Allahul musta'an. Apalagi sampai kita mendengarnya beberapa poin yang disampaikan di situ oleh seorang dai yang dikenal dengan Abdus Samad, atau dai yang satunya yang dikenal dengan Idris Ramli. Nah, barakallahu fikum, itu juga termasuk dai sesat. Allah musta'an. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an Karim, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami, dan agar semakin nampak jalannya orang-orang yang jahat. Termasuk orang-orang jahat ini mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menurut ulama ahlus sunnah? Mereka ini nggak tahu siapa ulama ahlus sunnah menurut mereka. Menurut mereka ulama ahlus sunnah itu para habaib, atau yang semisalnya, atau ulama-ulama versi mereka aswaja, singkatannya disingkat aswaja katanya. Allah musta'an. Ulama-ulama sufiyah atau yang semisalnya, memang seperti itu keadaan mereka. Nah, sudah mengolok-olok ayat, tidak mau mendengar dan taat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas terang-terangan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Para ulama telah menyebutkan, di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Ulu, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih. Mereka semuanya memaknakan makna yang sama, yaitu istawa maknanya adalah ala wartafa'a, yaitu tinggi di atas. Namun perlu diperhatikan, tinggi di atas tersebut tidak seperti bayangan manusia, yang mereka membayangkan kalau tinggi berarti membutuhkan sesuatu. Kalau manusia ya ingin tinggi di atas atap, butuh sesuatu yang bisa sampai ke atap, mungkin tangga dan semisalnya. Kemudian kalau manusia manakala di atas atap itu berarti membutuhkan atap. Nah, itu gambaran-gambaran semua. Barakallahu fiikum, sumbernya bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumbernya dari hawa nafsu dan akal, yang biasanya muncul dari kalangan al-falasifah, ahlul kalam, ahlul mantiq, ahlul filsafat, yang mereka mencari-cari membahas perkara-perkara yang tidak dibahas oleh para salafun saleh, tidak pernah dibahas oleh para sahabat, tidak pernah dibahas oleh para tabi'in, tidak pula para atba'ut tabi'in. Allah musta'an. Jadi sangat keliru ketika Idris Ramli tersebut mengatakan bahwasanya ini asalah alamat palsu, ini sangat mengejek ayat yang sudah dijelaskan para ulama, istawa ala wartafa'a, tinggi di atas arsy-nya. Allah musta'an. Kemudian dia malah tertawa-tertawa, ini mengejek ayat, kemudian setelah itu tertawa. Allahul musta'an. Hati-hati yang seperti itu. Kalau sampai didasarkan keyakinan, bisa terjatuh dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala
kemudian juga dengan Rasulnya, serta kepada Allah Subhanahu wa taala kalian mengolok-olok, mengejek, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Ancamannya keras bagi orang-orang yang mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengkabarkan tentang dirinya bahwasanya dirinya berada beristiwa di atas arsy. Barakallahu fikum, tinggi di atas arsy-Nya, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang disucikan dari semua tempat atau yang semisalnya. Naam, kalau tempat yang meliputi Allah taala, adapun tempat yang Allah Subhanahu wa taala meliputi tempat tersebut, barakallahu fikum. Itu para ulama telah menyebutkan mengenai jihah suatu sisi atau suatu tempat. Kita nggak bisa menerima secara mutlak, tapi dirinci sisi, tempat, makan atau yang semisalnya yang diinginkan, yang apa yang diinginkan. Kalau meliputi Allah taala tidak, Allah taala tersucikan dari semua makhluk yang meliputinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Karena makhluk-makhluk apa? Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada satupun makhluk yang mereka itu meliputi Allah Subhanahu wa taala ilmunya, enggak ada. Barakallahu fikum. Kemudian situ ucapan Abdus Somad mengatakan Allah Subhanahu wa taala kalau benar-benar duduk di atas arsy, itu nanti kalau turun bagaimana? Siapa yang duduk di atas arsy? Kemudian bagaimana? Kalau turun ke langit dunia. Kalau berarti ada kosong atau yang semisalnya. Itu semua ucapan yang batil, Itu ucapan-ucapan yang biasanya dibikin oleh orang-orang ahlu filsafat, ahlu kalam, ahlu bid'ah dhalal, ahlu batil, ahlu tasbih, ahlu tamtsil. Allah musta'an. Jadi pikiran mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, sehingga mereka untuk meniadakan atau mensucikan biar Allah Subhanahu wa taala tetap tersucikan menurut mereka. Ini serupa dengan makhluk, ini nggak mungkin Allah taala disifati seperti ini. Yang namanya peristiwa berarti butuh dengan makhluknya. Ini pemikiran yang batil seperti ini. Allah musta'an. Kesimpulannya, barakallahu fikum, hafizakumullah, hati-hati dengan para dai yang sifatnya atau model seperti itu. Mau Abdus Somad atau yang semisalnya, mereka mengatakan aswaja tapi jenggot tidak dipelihara, membolehkan gambar makhluk nyawa. Barakallahu fikum. Kemudian bahkan pemikiran-pemikiran mereka jauh dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah musta'an, hindari para dai ruwaibidah. Hindari yang mereka berbicara untuk kepentingan umum, untuk masyarakat yang luas, tapi tanpa didasari oleh ilmu, namun dibangun di atas hawa nafsu dan juga akal, yang kata mereka inilah yang cocok untuk kita dakwahkan di akhir zaman, mengikuti perkembangan zaman atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Padahal seharusnya di dalam berdakwah kita meniti jejaknya Rasulullah SAW, jejaknya para salafun salih, barakallahu fikum, yang mereka dalilnya, sumbernya sangat akurat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allahul musta'an. Nasallallahu alaihi afiyah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan yang sangat ringkas untuk dua orang yang mengolok-olok atau mengejek ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menolak bahwasanya Allah taala beristiwa di atas arsy-Nya. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah qadiman wa haditsan, mereka semuanya sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy, ala wartafa'a, tinggi di atas arsy-Nya, yaliqu bi jalalih, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar dan juga zat yang Maha melihat. Dan perlu diperhatikan kaidah yang sangat penting yang perlu mereka ingat-ingat, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, tidak mengharuskan Allah taala itu butuh dengan arsy, nempel dengan arsy atau yang semisalnya, karena kaidahnya Allah Subhanahu wa taala uluwun fi dzatih, ba'inun min khalqih, qaribun min ibadih. Allah taala itu zat yang tinggi secara zatnya, kemudian terpisah dari makhluknya dan dekat dengan hambanya. Nasallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.